Dalam pemrograman akan ada kebutuhan untuk melakukan instruksi yang berbeda tergantung pada kondisinya. Misalnya saat kita ingin melakukan proses login ke suatu aplikasi. Ketika kita memasukkan email atau kata sandi yang salah, maka akan menampilkan halaman kesalahan. Sedangkan jika kita memasukkan email atau kata sandi yang benar, maka kita akan masuk ke akun kita. Untuk menjalankan kondisi tersebut, maka konsep pemrograman yang harus kita pahami selanjutnya adalah decision making. Decision making akan membantu kita untuk menentukan arah aliran dari eksekusi program. Decision making atau pengambilan keputusan memungkinkan kita untuk memutuskan urutan eksekusi statement tertentu dalam program kita. Kita dapat mengatur kondisi dan memberitahu compiler untuk mengambil tindakan tertentu jika suatu kondisi terpenuhi dalam program kita. Jika kondisinya tidak terpenuhi, kita dapat menginstruksikan compiler untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda. Statement if adalah statement pengambilan keputusan yang paling sederhana. Hal ini digunakan untuk memutuskan apakah statement atau blok statement tertentu akan dieksekusi atau tidak. Jika kondisi bernilai true, maka blok statement akan dieksekusi. Sedangkan jika kondisi bernilai sebaliknya, maka blok statement akan diabaikan. Berikut adalah contoh penulisan kode statement if dalam kode Pascal. Dan ketika kode dikompilasi dan dieksekusi, menghasilkan hasil berikut. Pada awal program, kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama angka yang bertipe data integer. Pada statement selanjutnya kita meminta pengguna untuk menginputkan nilai dan menampungnya ke dalam variabel angka. Lalu statement berikut digunakan untuk mengecek kondisi apakah variabel angka bernilai lebih besar dari 5 dan akan menghasilkan nilai true jika kondisi benar atau false jika kondisi salah. Bagian yang ditandai dengan begin dan end merupakan blok kode program yang hanya akan dijalankan jika kondisi bernilai true atau benar. Setelah itu Pascal akan melanjutkan mengeksekusi kode program di bawahnya. Statement if-else bekerja dengan cara yang hampir sama seperti statement if. Satu-satunya perbedaan adalah kita dapat menentukan apa yang harus dilakukan compiler jika kondisinya salah. Berikut adalah contoh penulisan kode statement if-else dalam kode Pascal. Kita akan menggunakan contoh kode yang mirip dengan contoh statement if sebelumnya. Kita hanya perlu menambahkan satu blok statement else yang akan dijalankan jika kondisi bernilai false atau salah. Dan ketika kode dikompilasi dan dieksekusi, menghasilkan hasil berikut. Pada awal program, kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan nama angka yang bertipe data integer. Pada statement selanjutnya kita meminta pengguna untuk menginputkan nilai dan menampungnya ke dalam variabel angka. Lalu statement berikutnya kode akan mengecek kondisi apakah variabel angka bernilai lebih besar dari 5. Jika kondisi bernilai true, maka Pascal akan menjalankan blok statement if. Perlu diperhatikan bahwa penutup blok perintah else tidak diizinkan berisi karakter titik koma yang menandakan bahwa blok statement belum berakhir. Dan jika kondisi bernilai false, maka Pascal akan menjalankan blok statement else. Setelah itu Pascal akan melanjutkan mengeksekusi kode program di bawahnya.
Statement nested if berarti satu statement if berada di dalam statement if lainnya. Mungkin akan ada situasi di mana kita perlu mengevaluasi suatu kondisi berdasarkan hasil dari kondisi lain. Dalam kasus ini, statement nested if akan berguna. Berikut adalah contoh penulisan kode statement nested if dalam kode Pascal. Dan ketika kode dikompilasi dan dieksekusi menghasilkan hasil berikut. Dapat kita lihat pada kode program ada statement if di dalam statement if lainnya. Dan perlu diperhatikan bahwa blok statement 1.1 hanya akan dijalankan jika kondisi 1 dan kondisi 1.1 bernilai true atau benar. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi, program akan langsung melompat ke statement berikutnya. Dalam statement pengambilan keputusan ini, compiler akan mengeksekusi statement dari atas ke bawah. Jika salah satu kondisi yang mengendalikan if bernilai true atau benar, maka blok statement terkait akan dieksekusi dan sisa dari else if akan dilewati. Jika tidak ada kondisi yang benar, maka pernyataan else terakhir akan dieksekusi. Berikut adalah contoh penulisan kode statement if ladder dalam kode Pascal. Dan ketika kode dikompilasi dan dieksekusi menghasilkan hasil berikut. Saat program menerima input dari pengguna, program akan mengecek kondisi if dari atas ke bawah. Jika kondisi pertama bernilai true, maka blok statement if lainnya akan diabaikan dan program akan langsung melompat ke statement berikutnya. Jika kondisi pertama bernilai false atau salah, program akan mengecek kondisi berikutnya sampai salah satu kondisi yang mengendalikan if bernilai true atau benar. Jika tidak ada kondisi yang bernilai true atau benar, maka pernyataan else terakhir akan dieksekusi. Kita dapat menggunakan statement switch saat kita ingin memeriksa apakah nilai yang dimasukkan adalah perbandingan kesetaraan. Statement switch adalah alternatif dari statement if yang memungkinkan variabel yang akan dibandingkan merupakan daftar nilai. Setiap nilai disebut case dan variabel yang diaktifkan diperiksa untuk setiap switch case. Alasan utama untuk menggunakan statement switch adalah untuk meningkatkan kejelasan dengan mengurangi pengkodean yang berulang dan juga menawarkan potensi eksekusi yang lebih cepat melalui pengoptimalan compiler yang lebih mudah dalam banyak kasus. Berikut adalah contoh penulisan kode statement switch dalam kode Pascal. Dan ketika kode dikompilasi dan dieksekusi menghasilkan hasil berikut. Ekspresi yang digunakan dalam statement switch harus berupa nilai integer atau char yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai kondisi yang diberikan. Jika nilai ekspresi cocok dengan nilai kondisi, maka blok statement akan dieksekusi dan mengabaikan blok statement lainnya. Jadi dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang decision making. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.